pendengar, dalam dialog interaktif pertanahan pada sore ini pertemuan kita yang ke-8 ya dalam dialog PTSL PM Selasa 12 Oktober 2021. Bersama saya Uliana selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita dalam acara ini. Tentunya masyarakat Kalimantan Selatan sudah mulai familiar ya dengan namanya PTSL PM, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR, BPN dengan pembiayaan Bank Dunia telah meluncurkan program percepatan reforma agraria di 7 provinsi di Indonesia. Di antaranya Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan tentunya provinsi kita yaitu Kalimantan Selatan. Pada program percepatan reforma agraria ini tentunya ada banyak sekali pendengar kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat terhadap aset dan akses pertanahan. Salah satunya pendaftaran tanah sistematis lengkap. Setelah 7 edisi sebelumnya kita bersama-sama Kakantah lain, sekarang giliran kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang hadir bersama kita sore ini. Telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Banjarmasin Bapak Kakantah Tanah Laut, Bapak Dr. Suhaimi Esos SHMH. Selamat sore Pak Kakantah, saya panggil Pak Kakantah aja ya. Silakan Ibu. Baik Ibu, silakan. Ya, supaya enak ngobrolnya ya Pak ya. Dan juga ini orang nomor 1 di Kabupaten Tanah Laut, kita tunggu-tunggu. Beliau ini, waduh, jam terbangnya memang ya Pak ya, luar biasa ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Siapa dia? Nah, ini orang pertama di Tanah Laut, yaitu Dr. Andes Haji Sukamta. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin. Oke, langsung saja kita sudah sapa-sapa ya narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan pendengar, mudah-mudahan kita semua selalu sehat Pak ya tentunya. Dan ini acara ini juga pastikan dialog interaktif ini telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tanah Laut yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Banjarmasin dapat juga bergabung dan bertanya di line telepon 081151111410 dan juga 051132515662. Dan Pak Kakantah serta Bapak Bupati terkait dengan kegiatan PTSL ini ada beberapa hal Pak yang ingin kami tanyakan. Mungkin ke Pak Kakantah terlebih dahulu ya. Pak Kakantah, untuk pelaksanaan PTSL PM di Tanah Laut sendiri seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bu. Yang pertama, tadi disampaikan 7 episode atau 7 minggu kita bicara tentang PTSL PM. Iya. Tapi hari ini kebetulan Kantah Tanah Laut ini tidak ada PTSL PM. Oh, tidak ada ya? Harus apa ini? Ini spesial hari ini. Saya dengan bangga hari ini didampingi dan berkenan Pak Bupati. Yang kedua, agak pengecualian karena sekalsel yang tidak mendapatkan alokasi program PTSPM yaitu Tanah Laut. Tanah Laut ya Pak. Karena di kami adalah satu-satunya kantor pertanahan yang melaksanakan PTSL ASN. Oh, seperti itu. Ya, jadi berdasarkan Permen nomor 6 tahun 2018, konsep PTSL itu kan ada skema pembiayaannya ada 2. Ada yang PM yang dengan pembiayaan dari World Bank. Yang kedua ada yang dari APBN ASN. Nah, untuk tahun 2021 Tanah Laut ini mendapatkan alokasi sebanyak 35.000 bidang. Wow, luar biasa. Luar biasa, luas ya Pak. Dan satu-satunya di Kasar tahun ini. Dan tapi kemarin karena ada refocusing itu menjadi sekitar 29.433 bidang. Wilayahnya di mana saja Pak Kakantah? Wilayahnya karena jumlahnya sangat luas dan signifikan, sehingga dengan berbagai pertimbangan baik teknis dan administrasi, jadi itu ada 35 desa di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jadi desanya desa mana saja Pak? Kalau boleh bisa disebutkan? Kalau di daerah misalnya di Kecamatan Plehari itu hampir semua. Kemudian kalau arah ke laut sana dari Batilai, kemudian Telaga sampai dengan
Panjaratan juga ada, kemudian sampai juga Kintab, Muara Kintab juga ada sampai ke sana. Kalau ditarik arah ke Banjarmasin dari Desa Banyuhirang, kemudian Pulau Sari sampai dengan Gunung Raja juga semua kita masukkan sebagai target lokasi PTSL tahun 2021. Dan untuk sambutan masyarakat Tanah Laut sendiri, Pak Kakanta? Saya bersyukur, alhamdulillah antusiasme masyarakat di Kabupaten Tanah Laut luar biasa, dan ini memudahkan kami di dalam melaksanakan target-target yang telah diberikan kepada kantor pertanahan. Oke, kita ke Pak Bupati deh, Pak Bupati. Ini udah lama kenal Pak Bupati, Pak Bupati langsung senyum-senyum. Pak Bupati, untuk luasan lahan di Tanah Laut sendiri ini berapa hektar ini Pak? Berapa luasan Pak? Kalau secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut luasnya sangat luas sekali, karena ada 363.000 hektar. Ya, ini luas sekali. Ya. Jadi bersyukurlah Pak ya. Saya dengan ada program PTSL ini sangat bersyukur karena apa? Sangat membantu rakyat. Makanya saya juga antusias. Saya dengan Pak Kakanta Tanah Laut, saya bilang, Pak Kakanta, ada masalah nggak untuk PTSL ini? Kalau ada masalah kita selesaikan. Kemudian kita diskusi. Kata Pak Kakanta dulu, ada yang kami hanya sebatas pengukuran saja Pak, tapi sertifikatnya belum keluar. Loh, gimana kalau nanti pengukuran sertifikat nggak keluar, itu bisa jadi masalah belakang, nanti dianggap kita mem-PHP. Nah, kemudian saya tanya, Pak, kalau ngeluarin diukur, yang biayai kan kementerian, sekarang sertifikatnya berapa harganya? Pemerintah daerah lah yang membayari, nanti saya yang tanggung jawab. Gitu ya. Bupati langsung ini alhamdulillah ya tangan Pak Bupatinya. Iya betul, karena apa? Kita anggap bahwa PTSR, bahwa pensertifikan tanah ini sangat penting bagi masyarakat kita. Betul Pak. Karena apa? Kita akan mengurangi masalah konflik-konflik pertanahan. Yang kedua, rakyat punya kepastian hukum. Bahwa tanah saya tempatnya di sini di koordinat sekian, batasnya dengan ada sekian. Karena kalau surat-surat yang lain itu kan bisa sulit memastikan apakah lokasi tanahnya itu betul di situ, apakah yang di koordinat ini atau bukan, itu kan tidak jelas. Nah, makanya dengan ada PTSL ini menjadi jelas bahwa hak milik itu sudah dapat dipastikan secara hukum. Yang kedua, bisa mendorong perekonomian. Karena apa? Karena ini kan bisa untuk kemudian jaminan pinjaman di bank untuk berusaha, sehingga ekonomi di masyarakat akan tumbuh. Itulah kenapa saya dengan Pak Kakanta saya bilang kemarin itu oke. Sekarang bahkan kemarin tadi disampaikan dulu 35.000. Itu sanggup selesaikan apa enggak? Yang dibayar pusat berapa, yang sisanya saya bayari. Saya begitu. PR dengan Pak Kakanta ini ya. Iya, tapi Pak Kakanta, ya kalau kami harus menyelesaikan 30.000 itu ya hancur semua tenaga kami karena nggak pulang-pulang. Berarti nginep di kantor ya? Iya, karena pengukuran di lapangan itu bukan kayak di lapangan sepak bola kan. Nanti yang rawa itu harus jalan, harus tenggelam, harus sepinggang airnya untuk menetap, harus diukur kan, harus diukur. Nah, ini jadi memang berat. Jadi makanya saya Pak Kakanta bilang, oke deh, sekarang sanggupnya berapa? Nanti yang dibayar pemerintah berapa? Sisanya kami pemerintah daerah yang membiayai, nanggung. Sehingga nanti di akhir itu semua akan keluar sertifikatnya, sehingga ada kepastian pada masyarakat Tanah Laut. Jadi tidak di PHP Pak. Tidak ada di PHP. Kalau perasaan bisa di PHP Pak tapi kalau sertifikat tidak bisa di PHP nanti. Nanti yang ditanya Bupati juga, Pak Bupati kemarin sudah diukur, kok sertifikatnya nggak keluar? Jangan-jangan nanti demonya di rumah Pak Bupati. Jadi ini berarti yang sudah terukur ini berapa ribu, berapa hektar sudah Pak yang terpetakan sudah? Jadi dari kegiatan PTSL dimulai sejak 2017 sampai dengan hari ini itu kita perkirakan hampir 50.000 bidang yang sudah terukur, tetapi nanti belum diterbitkan sertifikat. Nah, ini PR lagi nih, kapan nih penerbitannya Pak? Sebentar, ini kayaknya ini di sini.
Jadi kemudian setelah berdiskusi dan minta petunjuk dengan Pak Bupati, di tanggal 29 April Bu, kita sudah tanda tangan MOU dan kemudian sudah tanda tangan PKS dan sekarang alhamdulillah sudah ada persetujuan di APBD perubahan. Jadi dari 30.000 yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu dibagi dalam 3 tahun. Nah, tahun ini kami akan sertifikatkan sebanyak 2.500 bidang dulu. 205 bidang. Ini dengan skema pembiayaan dari pemerintah daerah. Yang luar biasa pemerintah daerah Tanah Laut. Fatih luar biasa Bu. Berarti beliau nggak nginep di kantor Pak ya? 2.500 itu. Masih aman. Masih bisa pulang ke Banjarmasin. Nah, untuk tahun 2022 kami merencanakan itu 10 sampai 12.000 Bu. Wow ya. Sisanya 2023 karena apa yang disampaikan Pak Bupati itu benar sekali. Jangan sampai kegiatan PTSL ini napasnya adalah ingin berikan kepastian kepada masyarakat, tiba-tiba justru menimbulkan persoalan baru. Nah, sebaliknya Pak ya. Sebaliknya. Jadi dengan adanya MOU ini kemudian menghilangkan risiko-risiko yang akan menimbulkan konflik-konflik atau perasaan di PHP yang disampaikan tadi. PHP perasaan ya. PHP ini surat-surat tanah ya. Oke, Pak Bupati, Pak Sukamta, ini kalau kita melihat dampak program PTSL PM ini sejauh ini gimana Pak menurut Pak Sukamta? Saya kira sangat luar biasa dampaknya ya. Yang pertama dari sisi ekonomi, dari sisi ekonomi peningkatan Pak ya, terjadi peningkatan karena mereka kemudian sudah berani PTSL sertifikat yang dia terima itu untuk usaha. Nah, dan setiap kali membagi saya katakan di hadapan mereka ini bisa dijadikan jaminan untuk pinjam di perbankan untuk usaha. Saya katakan saya garis bawah untuk usaha, bukan untuk yang lain. Nah, tuh bukan untuk nambah istri. Ultimatum Bupati ya. Nambah usaha bukan nambah istri ya. Nambah istri. Kalau nambah istri habis nanti ya. Disita bank nanti. Jangan Pak Kakanta ikut juga nanti. Oke, jadi ini secara ekonomi memang terjadi perubahan yang luar biasa. Yang kedua kemudian sengketa pertanahan itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Saya kira dampaknya seperti itu. Karena mereka ada kepastian ya bahwa tanahnya itu sudah punya kekuatan hukum yang pasti, tetap hukum yang hukum tetap. Selama ini ada gesekan nggak Pak? Ya selama ini persoalan-persoalan pertanahan selalu ada ya, karena ada yang suratnya dikeluarkan kepala desa kan, kemudian ada tumpang tindih karena yang keluarin kepala desa karena nggak dulu belum ada koordinat dan segala macam kan, ada yang ternyata masuk ke HGU dan segala macam kan seperti itu. Nah dengan adanya PTSL ini kan sudah dapat dipastikan bahwa tanah yang disertifikasi itu sudah clean and clear. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ini ada bantuan dari Pak Bupati juga ya. Jadi ada. masyarakat Kami bayar untuk biaya PNBP-nya, ya untuk pengeluaran sertifikatnya itu, ya. Karena dari pusat tidak, tadi dikatakan oleh Pak Kakanta bahwa yang harus pengukuran, utamanya kan untuk biaya pengukuran, sekian ribu bidang itu untuk pengukuran, untuk sertifikatnya yang dibayari tidak seluruh yang sudah diukur. Nah, makanya saya katakan saya punya pemikiran ini belakangan hari bisa memunculkan masalah. Nah, makanya supaya kita tidak ada masalah, Pak Kakanta juga tidak ada masalah di belakang hari, tidak dituntut, karena masyarakat kita tuh ketika merasa diukur itu dalam pikirannya bahwa akan keluar, akan terbit sertifikatnya kan begitu. Padahal perlu waktu Pak ya. Padahal perlu waktu, sama seperti misalnya kan kita dari PU ngukur-ngukur jalan. Yang ada dalam pikiran masyarakat kalau ngukur-ngukur jalan berarti besok mau diaspal. Ya, pastinya. Padahal kita masih dalam proses perencanaan. Planning itu, planning. Nah, sama ini kan, apalagi menyangkut sertifikat yang itu adalah orang per orang. Ya kan, orang per orang, sehingga setiap mereka yang merasa diukur dia sudah berharap-harap kapan ya sertifikat saya keluar, pasti seperti itu kan. Pasti Pak. Nah oleh karena itu untuk memberikan kepastian ya saya kemudian diskusi dengan Pak Kakanta sekarang untuk ngeluarin sertifikat biayanya berapa satu bidang, yaitu kemudian adalah beliau menyampaikan caranya akhirnya oke, kalau begitu saya anggarkan di APBD. Bahkan tahun ini asalnya itu cuma 1.500 bertambah nih ya 1.500. Ternyata sambutan masyarakat cukup antusias sehingga
mengajukan melalui dewan, mereka dewan minta ditambah, akhirnya tambah 1.000. Sehingga tahun di perubahan ini saya anggarkan untuk 2.500 bidang. Nah ini nih tanggapan masyarakat seperti itu. Ya. Berarti sebelumnya nih masyarakat di Tanah Laut masih belum punya sertifikat. Mungkin tanahnya ini banyak yang sporadik mungkin Pak ya? Iya ya, benar. Ada yang sporadik, ada yang segel dulu tahun 70, 80, ada yang segel kan. Jadi memang surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa aja. Kalau itu cukup banyak ya, sehingga sering menimbulkan persoalan ya. Karena ganti kepala desa, buku tanahnya nggak ada, bikin lagi surat akhirnya tumpang tindih. Filenya, oke. Pak Kakanta, ini mungkin pertanyaan masyarakat juga ya. Ini menaikkan dari sporadik ke SKT menaikkan ke sertifikat. Ini waktunya perlu waktu berapa lama, Pak? Untuk program PTSL ini, 60 hari sudah bisa. 60 hari 60 hari. Dari kemudian diukur 2 bulan berarti Pak ya? Ya, 2 bulan, 60 hari itu diukur, kemudian tanda tangan batas segala macam, pemeriksaan dokumen kelengkapan suratnya, kemudian nanti pengumuman, kemudian nanti proses penerbitan sertifikatnya. Tapi kalau kegiatan PTSL ini kan karena sifatnya massal, dia sifatnya simultan. Jadi selama yang 1 sampai 2 bulan itu menyeluruh. Jadi terbitnya tidak satu persatu, tapi satu terbit itu dalam satu lokasi kolektif, Pak. Kolektif. Jadi luasnya penerbitnya signifikan jumlahnya. Jadi memang ada peningkatan permintaan masyarakat gitu Pak ya. Ini termasuk wilayah tambang nih seperti apa nih Pak? Kalau wilayah tambang kan lain lagi. Ini yang merupakan hak milik. Hak milik ya, ini hak ya. Milik, ya. Kalau misalkan hak miliknya ada di daerah, misalkan di daerah wilayah pertambangan ini seperti apa Pak? Kalau wilayah tambangan kan sudah biasanya kalau wilayah tambang kan ada IUP-nya. Ketika mengambil IUP itu biasanya sudah dibebaskan. Ya, seperti itu. Ya, sudah dibebaskan oleh pemegang IUP-nya. Jadi kita tidak mensertifikatkan yang di dalam wilayah tambang karena itu pasti sudah dibebaskan sebelumnya. Entah dengan surat apa kita nggak tahu, tapi kalau masuk di dalam IUP atau dalam HGU itu biasanya sudah dibebaskan oleh pemegang IUP maupun pemegang HGU. Tapi ini adalah yang memang benar-benar menjadi hak milik perorangan. Itu yang kita programkan di desa, sehingga nanti di desa itu kita harapkan nanti itu memang semua sudah ada sertifikat, semua sudah terpetakan dengan pengukuran-pengukuran ini, sehingga itu dampaknya juga itu akan mengurangi yang namanya sengketa batas desa. Nah, kan sering terjadi ini bahwa nanti tapal batas, dan itu bisa bertahun-tahun penyelesaiannya. Apalagi di tapal batas itu ada nilai ekonominya. Paham ya? Iya, ada nilai ekonominya. Itu bisa antar bupati itu yang harus menyelesaikan. Jangan bupati nanti yang turun. Iya. Nanti ada tidak Pak di wilayah tapal batas itu rumah penduduk, rumah warga? Ada. Kita kemarin kita menyelesaikan tapal batas kita antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut. Itu banyak rumah penduduk. Jadi ada yang rumahnya Tanah Laut, halamannya Kabupaten Banjar. Oke, baik. Nanti kita bahas lagi, Pak. Oke, ini sudah ada penelpon nih, Pak. Ada yang penelpon yang sudah tidak sabar lagi ingin berbincang dengan Bapak Bupati Pak Sukamta dan juga Pak Kakanta Tanah Laut. Kita sapa. Selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, terputus. Bisa dicoba lagi nih ya. 081153111410 dan juga 051132515562. Jadi penyelesaiannya itu mungkin perlu waktu yang cukup panjang, Pak ya. Kalau tapal batas itu pasti waktunya panjang, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah Tanah Laut saya jadi bupati udah semua bisa kita selesaikan. Sehingga di dalam bahasa pemerintahan itu kita sudah poligon. Artinya seluruh tapal batas kita itu sudah terselesaikan. Sudah selesai dan sudah ditetapkan, tinggal nunggu SK-nya dari Pak Mendagri. Saja penetapan kemarin yang kita selesaikan bersama Pak Bupati Banjar yang lama, almarhum Guru Halilur Rahman. Iya, kita sudah sepakat untuk tapal batasnya, tinggal menunggu. Karena sampai nanti kemarin juga ada masalah loh, Pak ini tanahnya kemarin yang luarin
Kabupaten Banjar, tapi sekarang masuk wilayah Tanah Laut. Saya bilang nggak ada masalah. Sekarang mana yang punya Kabupaten Banjar, sertifikatnya mana? Saya minta by name by address-nya, saya minta fotokopi sertifikatnya. Nanti saya yang ngurus ke Kantah Tanah Laut. Dan itu nggak pakai bayar-bayaran. Iya. Kenapa? Karena sama-sama yang produk BPN kok. Iya, jadi nggak usah takut. Saya bilang nggak usah takut untuk nanti. Kan ketika penyelesaian kan seperti itu. Pak, ini kok masuk Tanah Laut? Padahal ini kemarin sertifikatnya Kabupaten Banjar. Saya bilang kasih saya daftarnya, fotokopi sertifikatnya. Besok saya urus ke Kantah Tanah Laut dan tidak perlu bayar. Luar biasa ya Bapak. Jadi tidak ada masalah kan, kita batas. Aman Pak ya, damai. Aman. Ya. Masyarakat nggak usah datang-datang ke pelari, saya yang menyelesaikan. Tapi bersyukur punya Bapak Bupati yang baik hati dan juga punya Bapak Kakantah yang baik juga. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore dengan Bapak siapa di mana? Iya, sebelumnya saya dengan Bapak Kantah. Selamat sore Pak Kantah. Selamat sore Bapak. Iya. Siap. Iya. Dari Bapak siapa? Ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Amin. Tantoi ya, Pak Tantoi. Oke. Di mana Pak wilayahnya? Bati-Bati. Tapi sekarang bagus kan? Ya. 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 Desa mana Pak? Pak Tantowi desa mana? Desanya? Wilayah desa mana? Aduh. Nah, terputus. Ya. Oke, baik. Ini mungkin jaringan telepon Pak. Ya. Oke, mungkin bisa dijawab dulu Pak Sukamta. Makanya saya tanya desa mana tadi? Dia nanti akan kita cek. Apakah masuk dalam program PTSL atau tidak? Nah, ini penting ya. Tapi Bati-Bati masuk tidak Pak? Pak ada yang hafal saya kira. Iya, kalau Kecamatan Bati-Bati tahun 2021 ini kita ada di beberapa desa. Tapi benar sekali tadi Pak Bupati menanyakan desanya dulu. Tapi saya sih akan menangkapnya begini. Nanti kalau ternyata desanya tidak bisa masuk di tahun ini, tahun depan insya Allah pasti kita masukkan. Kita akomodir. Karena nanti kan tetap saja tahun depan itu skema pembiayaan dari pemerintah daerah tetap jalan, skema pembiayaan dari APBN juga tetap ada. Jalan. Nanti pasti akan kita cover semua. Karena kami punya cita-cita mudah-mudahan nanti sampai 2025 itu tanah laut terdaftar. Tanah laut terdaftar itu artinya semua bidang tanah terpetakan bahkan sudah bersertifikat. Jadi memang daerah Bati-Bati ini banyak karet Pak ya, kebun karet? Di beberapa desa ada, misalnya seperti di desa Bentok Darat, kemudian desa Banyuirang, Bentok Kampung, Sambangan, Kait-Kait Baru, Kait-Kait, kemudian di Uju, ya sebagian di Nusa Indah itu memang ada karetnya. Ya. Jadi kalau misalkan ini lahan warga yang tidak mempunyai surat menyurat, ini juga seperti apa ini Pak? Kalau di daerah seperti itu kan masuk wilayah terpencil. Oke, nanti Pak dijawab dulu. Ada penelpon. Siap. Oke.
Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad ya. Oke. Amin, amin. Amin. Iya. 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 Iya, Pak, ya. Oke. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, Pak, di Pos 9 berarti masuk Ya. Kabupaten Banjar, Pak Ya, ya? Kabupaten Banjar, Oke, ya. baik. Ini ada lagi penelpon, kita sapa nih, kayaknya banyak nih penggemarnya Pak Sukamta dan Pak Kantah Tanah Laut hari ini ya. Oke, selamat sore. Oh Pak. iya, Pak Tantowi. Oh iya, silakan. Aha. Iya. Ya, bentok. Ya, ya. Oke. Bentok kampung apa bentok darat? Pak? Salam. Bentok kampung apa bentok darat? Banyu Irang ada ya? Banyu Irang, Pak, Banyu Banyu Irang. Irang. Banyu Irang. Dia bilang bentok. Bentuk. Di sana itu ada dua. Bentok kampung itu memang bersebelahan dengan Banyu Irang di jalur jalan raya. Bentok darat itu juga berbatasan dengan Banyu Irang, tetapi lebih ke dalam. Oh, ya, gitu ya. Jadi memang ada dua wilayah. Mungkin Iya, nanti iya, bisa masuk lagi nih Pak Tantowi yang menjelaskan di wilayahnya Iya, nih. iya, iya. Ternyata detail sekali Pak Bupati ya untuk menanyakan wilayah. Oh iya makanya Perlu, Pak, ya? perlu Iya. karena bupati harus tahu Iya. sampai segitu karena kita akan mengambil kebijakan Betul. tuh harus betul-betul tepat sasaran, Pak. sasaran kan. Jadi memang kita makanya saya bentok dia bilang bentok kampung apa bentok darat. Iya, jadi harus Ya. jelas Pak ya. Jadi Iya. terpetakan nanti ya di Iya. mana wilayahnya. Jangan sampai nanti kita menetapkan dia bentok. Ternyata yang kita program bentok darat. Ternyata dia di bentok kampung. Enggak, iya, memang itu bentok kampung, bentok Banyu Darat. Irang dan bentok darat itu Oke. satu Wilayah ya? satu lingkaran Satu berdekatan. lingkaran. Iya, Oke. iya. Baik, ada lagi yang bergabung, silahkan. Oke, dijawab dulu deh Pak. Sambil kita menunggu penelpon lain yang Ya. ingin bergabung. Ini ada dua penelpon, Pak Tantowi Ya. dan Pak Ahmad. Ya, saya ingin katakan kalau perkebunan itu kan tidak ada izin baru, sehingga kalaupun ada masalah pertanahan itu adalah warisan lama, Nenek moyang. ya warisan Kalau lama, dibilang lama 7 turunan, ya. Pak, ya. Kemudian apalagi di tambang itu juga seperti itu, karena kita tidak ada Pak Kanta, nggak ada ngeluarin HGU baru kan. Saya juga tidak ada merekomendasi HGU baru ataupun IU baru. Karena apa? Karena kalau IUP sekarang kan kewenangan pemerintah pusat. Iya. Ya. Tapi tidak ada, sehingga insya Allah tidak ada lagi yang namanya gesekan dengan masyarakat setempat. Ya. Memang ada sedikit yang nanti ada persoalan-persoalan dengan yang sudah ada yang selama bertahun-tahun itu memang ada seperti itu. Tapi itu warisan-warisan yang dulu dan kita tentu akan melakukan pengecekan lah, ya. Akan kita runut, ya. Misalnya dia mengklaim bahwa saya punya tanah di sana, Yes. itu ya. Nanti kita lihat
ya kan, dokumen apa yang dia miliki sehingga bisa mengklaim bahwa punya tanah di wilayah yang dia persoalkan, misalnya kan seperti itu. Ini akan kita verifikasi, ya kita pemerintah daerah tentu akan tetap kita melayani, akan kita verifikasi. Nanti akan bersama-sama dengan kantor pertanahan untuk kemudian mempelajari secara seksama bahwa apakah tuntutan itu benar atau tuntutan itu, karena ya sekali lagi yang namanya surat-surat dulu kita kan tidak bisa memastikan bahwa memang ini tanahnya, nggak bisa kita pastikan kan, karena nggak ada koordinat. Beda dengan tanah-tanah sekarang. Iya, dan sekarang bikin koordinat itu mudah. Nggak perlu harus pinter pakai GPS, nggak perlu, kita pakai HP kita aja, open kamera keluar sudah itu koordinatnya. Wilayahnya Pak ya. Iya, di foto gini aja sudah keluar kan. Makanya lebih mudah sekarang. Dan saya cek juga ke desa-desa nggak ada tuh yang HP-nya Mito, sehingga nggak bisa foto koordinat. Saya tanya. Semua HP-nya lebih dari itu Pak ya. Iya, lebih bagus dari HP-nya Bupati saya lihat lebih tinggi. Jangan besok Pak Bupati ganti HP lagi nih ya. Oke. Nggak ada yang pakai Nokia juga sudah. Oke, sudah ada penelpon kembali, kita sapa. Selamat sore. Iya, baik. Silakan Pak Suryani. Iya. Iya. Ya. Pasti Bang. Ya. Iya. Ya. Koordinatnya. Iya. Supaya tanahku. Iya. 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 Ya. Ya. Iya. Ya. Kan ini salah satu dua kan. Iya. 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 Ya. Memudahkan bagi warga masyarakat. Pemerintah telah optimal gitu kan, bupati, wali kota, gubernur dan pemerintah pusat telah mengoptimalkan peran-peran dan program-program yang dikucurkan atau yang dilancarkan kepada masyarakat kita gitu kan, tidak hanya di pusat kota, di tanah laut, di ujung sana gitu kan, di mana di Danau Pecah atau semana-mana kan itu tercover semua gitu. Nah sehingga ini kan menjadi semangat baru kita gitu kan, menyongsong hari-hari ke depan ini. Dan kita berharap tak ada sejengkal tanah pun di tanah laut yang tidak terdata melalui kepala kantor Badan Pertanahan kita. Nggih, terima kasih. Salam sehat buat Pian Bertan dan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawabannya kita break dulu ya. Setelah lagu nanti kita akan dijawab langsung oleh Pak Bupati, Pak Sukamta dan juga Pak Kakantah Tanah Laut.
terdiam dan terpaku, mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Banyak kata yang tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku. Meski waktu akan mampu memanggil seluruh ragaku, ku ingin kau tahu ku selalu milikmu yang mencintaimu sepanjang hidupku. Hanyalah dirimu yang aku cintai, dan sungguh ku kan di sisimu hingga ku mati. Aku ingin kau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku. Meski waktu akan mampu memanggil seluruh ragaku, ku ingin kau tahu ku selalu milikmu yang mencintaimu sepanjang hidupku. Lintas Banjarmasin sore. Pro 1 FM, kanal inspirasi. Oke, pendengar, kita masih di PTSL dalam rangka percepatan reforma agraria di Kabupaten Tanah Laut ya, bersama narasumber orang nomor 1 di Tanah Laut Pak Sukamta, dan juga ada Pak Kakantah Tanah Laut juga. Oke, Pak, tadi sudah ada penelpon ya Pak ya, Pak Suryani Hair. Ini mungkin dijawab Pak Bupati dulu deh. Oke, silakan Pak. Baik, makasih Pak Suryani. Ya, komunikasi dengan Dewan kita sangat baik sekali. Makanya ketika tahun ini di anggaran perubahan 2021 APBD perubahan itu kita mengusulkan sebenarnya cuma 1.500. Tapi justru dari anggota DPRD kita menambah sendiri, menambahi 1.000 lagi. Ini dari permintaan dari masyarakat? Dari masyarakat. Oh. Iya, karena ada mendengar kita pemerintah daerah membiayai
Maka kemudian banyak masyarakat suatu desa itu datang supaya dimasukkan, gitu, dimasukkan. Nah, karena itulah makanya Dewan kemudian meminta untuk ditambahi 1.000 itu dari dapilnya masing-masing mereka kan, mereka punya dapil. Jadi masyarakat di sana minta untuk supaya cepat karena ingin ada kepastian tadi. Tambahan 1.000 Pak ya, jadi 2.500. Iya, akhirnya 2.500 itu. Dan ya. ini permintaan ini terkunci. Sudah kayak sudah disahkan. APBD Disahkan, perubahannya sudah diketok. Jadi itu udah jalan. Kemudian di 2022 itu 10.000. Di KUA PPS-nya sudah diketok oleh Dewan. Tinggal nanti rinciannya saja. Dan ini sifatnya kami adalah hibah. Ya, hibah ke instansi, antar instansi. Jadi karena hibah antar instansi itu dikecualikan dengan hibah kepada organisasi, sehingga kita tiap tahun boleh menganggarkan untuk itu. Nah, ini jadi karena ini hibahnya adalah untuk instansi dan ini ada cantolannya karena di Perpresnya di sana dikatakan pemerintah daerah agar mendukung program PTS. Saya menafsirkannya di situ. Nah, dukungannya apa? Ya saya membiayai lah. Mana yang tidak dibiayai oleh pusat, kami membiayai. Nah, sehingga ini ada satu proses gotong royong antara kita pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke, dari 2.500 itu yang terbantu sudah berapa, Pak? Data lengkapnya di Pak Kantah. Ke Pak Kakanta. Ya. Pak Kakanta dari 2.500 mungkin bisa ini dekat sama mikrofon, Pak. Ini yang sudah terbantu? Dari 2.500 itu terbantunya 2.500. 2.500 Jadi semua terbantu karena ini kan baru minggu kemarin pemasarannya, sehingga kami 2.500 ini punya waktu 2 bulan ini. Penyelesaiannya, Pak. Bahkan tidak sampai. Iya. Tidak sampai. Jadi ada kalkulasi teknis yang harus kita penuhi. Jangan sampai nanti sertifikatnya jadi cacat administrasi. Nah, sehingga hitung-hitungan kami 2.500 itu kami sudah yakin bisa menyelesaikan. Dan kami, saya juga berjanji ke Pak Bupati nanti tepatnya pada hari ulang tahun jadi tanah laut sertifikatnya 2.500 sudah kami sajikan. Kita serahkan. Mungkin Pak Bupati langsung nanti menyerahkan gitu ya. Insya Allah. Ya. Oke. Kalau perlu ada Pak Menteri yang datang ke sini. Oke, ini agar memudahkan nih Pak, sama-sama masyarakat bisa membantu dari kantor pertanahan tanah laut dan lebih cepat kan, mungkin masyarakat ingin lebih cepat kan sertifikat itu Pak Bupati ya, ingin cepat selesai karena kan memang ingin pasti yang pasti Pak ya. Nah, dalam 2.500 itu mungkin 2 bulan targetnya Pak. Iya, 2 bulan. 2 bulan targetnya. Ada nggak yang nggak sampai 2 bulan? Enggak, maksudnya begini, 2 bulan itu kan sampai Desember, artinya segala kalkulasi pencairan keuangan itu kan biasanya dibatasi pada tanggal 10 Desember. Nah, dari tanggal mundur itulah kalkulasi administrasinya harus benar, itu maksudnya. Dan nanti tidak mesti 2 bulan. Kalau prosesnya kan nanti tinggal namanya panitia pemeriksaan tanah, itu nggak sampai 2 bulan terbitnya, cuman akan kita selesaikan tuntas semuanya itu dalam 2 bulan ke depan itu. Bisa jadi nanti 2 minggu setelah sudah ini selesai, 1 bulan kemudian sudah selesai, tapi 2 bulan itu tegak waktu 2 bulan semuanya sudah selesai. Tapi dengan catatan administrasi dari masyarakat juga harus lengkap Pak ya. Iya. Nah, yang ini kebetulan sudah lengkap. Kebetulan Bu, kenapa kita juga bicara Pak Bupati? Yaitu tadi karena masyarakat merasa diukur sudah, datanya sudah ada, tetapi alokasi anggarannya yang tidak tersedia. Nah, sehingga kita pun ketika berjanji itu kan harus menghitung kalkulasi kita bisa tidak menunaikan amanah ini. Nah, kami sudah pastikan semua data itu hampir 90% sudah ada di kami. Sudah benar. Dan sudah tervalidasi dengan baik. Dan mulai sebelum sudah ada MOU ini, kami sudah bergerak merapikan semuanya. Jadi kalau orang mau makan itu kira-kira kita udah siap makannya saja lah gitu. Sudah disajikan. Ya, gampangnya itu tinggal nyetak aja sertifikatnya itu loh. Jadi ini Bu, kami juga berbangga hati lah dengan Pak Bupati, khususnya pemerintah daerah dan jajaran, dengan DPR juga. Karena di Kalimantan Selatan ini baru tanah laut yang diberikan alokasi anggaran riba oleh pemerintah daerah ini. Dari berapa provinsi Pak? Kalau di Jawa itu hanya ada 1 di Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Timur, Jawa Barat Jawa Timur, Kediri dan Gresik, Jawa Barat itu di Bogor. Nah, yang sisanya ini di Kalimantan di tanah laut. Nah, itu. Tanah laut. Iya. Jadi baru Kediri, Gresik, Bogor, tanah laut. Se-Indonesia dari
dari 34 Luar provinsi. biasa. Ini permintaan dari Pak Bupati sendiri atau gimana? Memang diberikan oleh dari pemerintah pusat seperti Oh, itu? saya memang permintaan dari kami. Oh, permintaan, Pak, ya? dari kami. Bahkan Pak Kalanta ketika saya bilang itu agak kaget sedikit. Iya, agak kaget. Kok bisa, Pak, ya? Setengah tidak percaya juga Saya kan? nggak percaya beliau kan. Oh, masa iya sih kata beliau kan? Iya kan, masa karena di sini nggak ada gitu loh. Cuma pikiran kita ini sudah diukur, ya kan? Kalau disukur, saya katakan tadi bahwa rakyat kita tuh bayangannya ini akan dikeluarkan sertifikatnya. Betul. Ternyata ini tidak bisa dikeluarkan karena biaya yang untuk menerbitkan sertifikat itu tidak ada. Sementara peraturan perundang-undangan harus ada biayanya untuk menerbitkan sertifikat itu. Makanya saya baca di Perpresnya ada peran pemerintah daerah di situ, Iya. bahwa pemerintah daerah mendukung program PTSL ini. Nah, saya mengambil pemikiran itu. Kalau begitu, makanya saya tanya, Pak, yang tidak bisa keluar sertifikatnya berapa? Nah, waktu itu 1.500. Saya bilang, oke, berapa per bidangnya? Bidang. Ya, berapa? Ternyata murah aja. Tapi murah tanah per bidang juga tetap harus ada surat-suratnya Pak. Harus ada yang kita bayar kepada Iya, negara betul, gitu iya. loh. Iya, ternyata murah aja. Kemarin berapa? 134 ya. 147. 147.000 per bidang. Makanya saya mendengar dari beliau untuk kita bayar untuk mengeluarkan saya 147.000 kalikan 1.500. Saya bilang cuma berapa itu? Saya bilang, Iya. oke, saya bilang saya anggarkan. Saya bilang. Iya, gitu. Berarti- Tapi yang untuk tahun depan kan dari tarif yang ada di kementerian itu memang agak naik, tapi juga nggak terlalu besar. Cuma 194 saja. Iya, nggak sampai 200.000. Nah, kalau kita kalikan dengan 10.000, kan cuma berapa miliar? Betul. Dan itu kan untuk rakyat loh, langsung dinikmati oleh rakyat. Membantu sekali. Iya, sangat membantu, dan ini saya katakan dampak ekonominya luar biasa. Di samping mengurangi konflik-konflik pertanahan, mengurangi konflik-konflik antar desa karena batasnya sudah jelas, sehingga secara outcome-nya itu sangat luar biasa. Makanya saya berani 10.000, 20.000 saya berani. Rakyat langsung kok yang Iya. menikmati ini. Dan jelas Ya. kedepannya perkembangan tanah laut juga akan jelas gitu Iya, Pak, ya. dan kalau punya sertifikat, nilai tanah itu langsung naik loh. Ya. Oke. Iya, yang dulu mungkin per meternya cuma 3.000 atau 5.000. Kalau punya sertifikat bisa naik jadi 50.000, 60.000. Berapa aset yang dimiliki oleh rakyat. Jadi kalau mau hitung-hitungan, saya keluar misalnya kan 2 miliar. Income-nya? Tapi kan outcome-nya, kenaikan harga tanahnya itu bisa 30 kali lipat, 40 kali lipat kan. Iya, Iya, ini kan luar biasa. Berarti saya ada kira. take and give-nya di sini, Pak, ya. Ya, ada keuntungan yang diterima oleh rakyat itu sangat besar. Oke. Membangun itu kan begitu, bahwa kita mengeluarkan sejumlah uang, tapi keuntungannya langsung diterima rakyat itu adalah besar. Semakin besar keuntungan yang diterima oleh rakyat, maka berarti kebijakan itu adalah kebijakan yang benar di dalam pemerintahan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, sukses untuk Pak Bupati ya. Iya. Oke, jadi manfaatkan ini kesempatan ini ya, jangan Iya. sampai dilepas gitu ya. Iya. Ini 2.500 ini bagi Anda yang mungkin sudah tercover di sudah. dalam CD, berarti bersyukur gitu ya. Bersyukur, Kalau ya. misalkan belum ada, mungkin ke depannya di Masuk tahun 2022 tahun ya. 2022, 2023 kan masih ada sampai 2024. Nanti pasti akan diprogramkan oleh Pak Kepala Kantor Pertanahan. Pokoknya simak terus informasinya Pak ya, jangan sampai lengah gitu Ya, ya. komunikasilah dengan Komunikasi. pemerintah desa. Karena yang mengusulkan itu adalah dari pemerintah desa. Makanya tadi kayak Pak Tantowi, tadi kemana saya harus ngurus? Sama perangkat pemerintah desa. Minta untuk ada dimasukkan program PTSL. Karena kalau PTSL itu tuntas satu desa, diharapkan semua itu bisa, kecuali ada yang memang agak masalah tidak memenuhi persyaratan untuk itu memang tidak bisa. Nah, masalahnya apa-apa yang hafal Pak Kakantah tuh. Oke, Pak Kakantah nih, karena waktu kita ya sudah mepet sekali, terbatas ini Pak Kakantah. Mungkin yang disampaikan Pak Bupati tadi apa nih Pak? Jadi begini,
Benar sekali bahwa PTSL ini adalah mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Apa sebenarnya yang terbangun yang selama ini mungkin belum begitu dipahami oleh aparat desa, bahwa sebenarnya sekarang kita sedang membangun sistem administrasi pertanahan di tingkat desa yang kuat. Selama ini yang tadi saya Pak Bupati tumpang tindih itu dikarenakan sistem pencatatan administrasi pertanahan di tingkat desa itu yang tidak begitu akurat. Data-data terdahulu Pak Ya, kenapa? Karena bidang tanah yang ada di desanya tidak terpetakan. Nah, sehingga nanti kami sampaikan ke kepala desa, begitu nanti peta desa sudah bisa diakses, maka dengan mudahnya aparat desa bisa mencek lapang. Misalnya ada si A, Pak, saya mau buat sporadik di sini, benar tidak? Begitu di cross check, oh benar ternyata. Nah, jadi tidak ada lagi istilah ganti kepala desa, ganti buku desa. Semua bicara fakta dan terdokumentasi dengan baik. Itu sebenarnya yang dibangun, sehingga apa tadi yang disampaikan Pak Amin tadi, apalagi kami di Tanah Laut ini sekarang sedang menyusun rencana perubahan RT/RW. Nah, dengan pengukuran semua itu sudah terukur, nanti itu menjadi support data terkait dengan revisi tata ruangnya, pemanfaatan tanahnya. Oke. Baik, kita ada penelpon Pak yang sudah bergabung, kita sapa. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, dengan Ibu siapa di mana? Ya, dengan Ibu Margareta di Pelaihari. Ibu Margareta Pelaihari. Baik, Ibu Margareta, silakan. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Kepala BPN Tanah Laut. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Pak, sore ini kita juga menyiarkan siaran ini relay dari Pos 1 RRI Banjarmasin melalui radio Tutuk Pandang FM milik Pemkab Tanah Laut Pak. Siap. Selanjutnya ini mau nanya sama Bapak Kepala BPN. Ini terkait beberapa proses sertifikasi tanah Pak yang mungkin agak menurut kami tuh prosesnya cukup lama dan cukup panjang Pak. Mungkin bisa sedikit pencerahan nih Pak biar kami bisa sabar gitu ya, walaupun prosesnya lama tapi prosesnya ternyata seperti ini gitu Pak. Baik. Ya, dan kemudian sedikit kami informasikan juga Bapak Bupati bahwa siaran Bapak Bupati sore hari ini juga disimak oleh para mahasiswa dari Poliban Banjarmasin dari Prodi Teknik Geodesi Pak. Jadi materi interaktif Bapak sore hari ini juga menjadi pembelajaran bagi para mahasiswa kita. Baik, mungkin kiranya itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Pak Bupati dulu, Pak Kakantah dulu. Pak Kakantah dulu, karena waktunya terbatas Pak, mungkin bisa dijawab dengan singkat sekaligus mungkin pesan yang disampaikan kepada warga masyarakat Tanah Laut juga. Baik, terima kasih Bu Margareta atas informasinya. Jadi kami pastikan bahwa berkas yang lama di kami itu kami pastikan biasanya tidak diurus langsung oleh pemilik tanah, sehingga terjadi kekurangan berkas itu tidak cepat dilengkapi. Dan sekarang memang kami punya kebijakan semua berkas yang tidak lengkap kami kembalikan dulu sampai nanti kemudian ditata kembali dan jangka waktunya kita sesuaikan dengan SOP. Untuk Bu Margareta saya berikan kesempatan. Besok saya tunggu kalau ada proses Ibu yang masih tergalang, saya tunggu nanti di kantor Ibu jam 12 atau jam 1 saya tunggu di kantor. Pesan kami ke masyarakat Tanah Laut, pertama terima kasih atas partisipasinya selama ini, dukungannya baik dari aparat desa sampai pada tingkat yang terbawah. Dan kami berharap peran aktif dari masyarakat untuk memasang tanda batasnya sehingga target-target pengukuran bidang yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Tanah Laut bisa dapat terwujud. Oke, baik. Kita ke Pak Bupati, Pak Sukamta. Silakan Pak Sukamta, mungkin bisa dijawab sedikit. Itu sekaligus pesan juga untuk warga masyarakat Tanah Laut juga Pak. Ya, saya pesan aja untuk masyarakat Tanah Laut. Saya kira tidak ada pertanyaan untuk saya tadi dari Bu Margareta. Cuma beliau melaporkan bahwa siaran kita di relay langsung oleh Tutuk Pandang FM supaya seluruh rakyat Tanah Laut juga ikut mendengarkan dan juga disimak oleh mahasiswa geodesi dari Poliban. Ya, luar biasa. Jadi hari ini. Dan saya berharap seluruh rakyat Tanah Laut segera diurus sertifikatnya saja, karena apa? Tidak ada yang sulit.
dan diurus sendiri. Ya, garis bawah sekali lagi, diurus sendiri. Jangan lewat orang lain. Calo ya. Ya, karena lewat orang lain itulah yang kemudian nanti biayanya jadi besar. Iya, ini yang saya katakan. Uruslah sendiri. Iya. Jadi insya Allah. manfaatkan waktunya Pak ya. Manfaatkan waktunya. Karena apa? Sekali lagi, kalau punya sertifikat, nilai tanahnya akan naik berkali-kali lipat, sehingga akan diuntungkan oleh masyarakat. Ya, baik, terima kasih Bapak Bupati Tanah Laut Dr. Andes Haji Sukamto sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sukses untuk Bapak ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Kakanta Tanah Laut, Bapak Dr. Suhaimi Esos SHMH sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Mudah-mudahan sehat Pak ya. Amin, juga. amin, Insya Allah amin. mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua kembali. Siap. Amin. Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat, tapi ini khusus untuk PTSL ya, PTSL dalam rangka percepatan reforma agraria di Kabupaten Tanah Laut. Manfaatkan sebisa mungkin waktu Anda untuk mengupdate surat-surat tanah Anda tentunya ya dalam PTS LPM ini. Dan saya Audiana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung tentunya di Ngobrol Sore di kesempatan sore hari ini di edisi Selasa 12 Oktober 2021. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 disiarkan dari RRI Samarinda. Lintas Banjarmasin sore.